Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Elanata Oktavia, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu kontemporer. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, ayo kita pahami dulu apa itu isu kontemporer. Apa itu isu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu itu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Isu juga berarti bahwa kabar angin yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Isu juga bisa diartikan kabar atau desas-desus. Jadi dapat disimpulkan isu adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan serta perlu dikedepankan untuk didiskusikan. Selanjutnya, apa itu kontemporer? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dan dewasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau masa modern. Berbagai macam isu kontemporer. Yang pertama yaitu korupsi. Di sini korupsi kita akan membahas mengenai sejarahnya, pengertiannya, kemudian ada penyebabnya, bentuknya, serta dampaknya. Yang pertama, sejarah korupsi. Di sini sejarah korupsi yang pertama yaitu sejarah korupsi di dunia, di mana tercatat telah terjadi di beberapa negara seperti di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani, Romawi kuno, dan Cina. Kemudian untuk Indonesia sendiri, sejarah korupsi terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama, fase pra-kemerdekaan, dan yang kedua, fase kemerdekaan. Pada fase pra-kemerdekaan, korupsi terjadi pada zaman kerajaan dan zaman penjajahan. Sedangkan pada fase kemerdekaan, korupsi terjadi pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya arti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau bisa juga suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penyebab korupsi. Menurut teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Bolos, di mana faktor-faktor penyebab korupsi yaitu adanya yang pertama greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga need atau kebutuhan, dan yang keempat expose atau pengungkapan. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi diantaranya yaitu yang pertama merugikan keuangan negara, kemudian bentuk suap menyuap, selanjutnya bentuk penggelapan dalam jabatan, yang keempat ada bentuk pemerasan, yang kelima ada bentuk perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari korupsi. Dampak tersebut diantaranya yaitu yang pertama melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang kedua menurunnya investasi, yang ketiga meningkatnya kemiskinan, yang keempat meningkatnya ketimpangan pendapatan. Tindakan anti korupsi diantaranya yang bisa kita lakukan dari diri sendiri meliputi yang pertama bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Yang ketiga,
kita juga harus menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. Serta yang terakhir, kita bisa melaporkan kepada penegak hukum apabila menjadi korban korupsi. Selanjutnya kita akan membahas isu tentang narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika dan obat berbahaya serta nafza atau istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif menurut Kemenkes tahun 2010. Kemudian obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukuman. Kemudian kita akan melihat penggolongan narkotika. Di sini narkotika digolongkan menjadi 3 golongan ya. Penggolongan ini golongan pertama itu ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan, dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Kemudian golongan yang kedua ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dan yang ketiga yaitu golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ini penggolongan psikotropika, bisa dilihat gambar-gambar bentuknya. Untuk penggolongan psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan ya. Golongan yang pertama hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian ada golongan kedua, berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk golongan ketiga, berkhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Dan golongan yang keempat ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Zat adiktif. Selain zat-zat yang sudah tadi saya sebutkan, narkotika juga mengandung unsur zat adiktif, yaitu diantaranya yang pertama ada alkohol, kemudian ada inhalansia atau gas yang dihirup, dan solvent atau zat pelarut seperti lem. Kemudian yang ketiga ada tembakau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer yang selanjutnya, yaitu radikalisme dan terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hubungan radikalisme dan terorisme.
Terorisme itu sendiri sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah yang terkait. Nah, apa itu radikalisme? Radikalisme itu merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Nah, ciri-ciri sikap dan paham radikal diantaranya yaitu tidak toleran atau tidak menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, kemudian fanatik atau selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Kemudian ada eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat umumnya, serta revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik. Pencegahan tindak pidana terorisme. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindak pidana terorisme. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional ini bisa kita lakukan melalui yang pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua peningkatan kemampuan aparatur, yang ketiga perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, yang keempat pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Selanjutnya, hal pencegahan tindak pidana terorisme dapat juga dilakukan melalui kontraradikalisasi, di mana kontraradikalisasi ini meliputi kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Selanjutnya, kita juga bisa mencegah tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi. Di antaranya yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Nah, deradikalisasi ini bisa dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan. Oke. Lanjut, isu kontemporer selanjutnya yaitu money laundering atau pencucian uang. Money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana atau arti per kata karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor, seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Selanjutnya, kita akan membahas isu kontemporer mengenai proxy war. Sejarahnya perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara besar dalam rangka struggle for power and power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Sasaran proxy war. Sasaran dari proxy war ini yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri bangsa itu. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah runtuh sebelum perang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer kejahatan komunikasi massa.
Kejahatan komunikasi massa ini meliputi yang pertama ada cybercrime, yang kedua ada hate speech, dan yang ketiga ada hoax. Yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Yang kedua yaitu ada hate speech atau ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian ini dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Dengan berkembangnya teknologi informasi serta kemampuan dan akses pengguna media yang begitu luas, maka ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kebencian. Dan yang ketiga yaitu hoax, di mana berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan dua jenis, yaitu pelaku aktif dan pasif. Untuk pelaku aktif, melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Nah, untuk pelaku pasif itu adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Baik, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.